Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Kurniasih Fitri. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Prinsip Penilaian Hasil Belajar. A. Pengertian penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi mengenai sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian ini mencakup berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 2. Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. 1. Validitas. Penilaian harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen penilaian harus relevan dengan kompetensi yang dinilai. Contohnya, soal ujian matematika harus mengukur kemampuan matematika, bukan kemampuan membaca atau menulis. 2. Reliabilitas. Penilaian harus memberikan hasil yang konsisten jika dilakukan berulang kali atau oleh penilai yang berbeda. Contohnya, jika seorang siswa mengerjakan soal ujian yang sama dalam waktu yang berbeda, hasilnya harus relatif sama. 3. Objektivitas. Penilaian harus dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh bias atau preferensi pribadi penilaian. Contohnya, kriteria penilaian harus jelas dan terukur, sehingga semua penilai memberikan skor yang sama untuk jawaban yang sama. Yang keempat, adil. Penilaian harus adil bagi seluruh peserta didik, tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, atau kondisi lainnya. Contohnya, semua peserta didik harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan mereka. Yang kelima, terbuka. Prosedur dan kriteria penilaian harus transparan dan diketahui oleh peserta didik. Contoh, peserta didik harus mengetahui bagaimana mereka akan dinilai dan apa yang diharapkan dari mereka. 6. Menyeluruh. Penilaian harus mencakup semua aspek kompetensi yang diharapkan, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contohnya, penilaian tidak hanya fokus pada ujian tertulis, tetapi juga pada tugas praktik, proyek, dan observasi. 7. Bermakna. Hasil penilaian harus memberikan informasi yang berguna bagi peserta didik dan pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Contoh, umpan balik dari penilaian harus spesifik dan memberikan sasaran tentang bagaimana peserta didik dapat meningkatkan kinerja mereka. 8. Akuntabel. Proses dan hasil penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait, seperti peserta didik, orang tua, dan pemerintah. Contohnya, data penilaian harus terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang C. Penerapan prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Penerapan prinsip-prinsip penilaian hasil belajar dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain: yang pertama, pengembangan instrumen penilaian yang valid dan reliable, menggunakan kisi-kisi soal yang sesuai dengan kompetensi yang akan diukur, melakukan uji coba instrumen penilaian untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Yang kedua, pelaksanaan penilaian yang objektif dan adil, menggunakan rubrik penilaian jelas dan terukur, memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka. Yang ketiga, pemberian umpan balik yang bermakna, memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif kepada peserta didik, mendorong peserta didik untuk merefleksikan hasil penilaian dan merencanakan perbaikan. Yang keempat, menggunakan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran, menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, menggunakan hasil analisis untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektivitas. Yang D.
Manfaat penerapan prinsip-prinsip penilaian hasil belajar. Yang satu, bagi peserta didik, meningkatkan motivasi belajar, mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan, memahami kekuatan dan kelemahan diri. Dua, bagi pendidik, mendapatkan informasi yang akurat tentang pencapaian peserta didik, mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran, merancang program pendidikan yang lebih relevan dan efektif. Kesimpulannya, prinsip-prinsip penilaian hasil belajar seperti validitas, reliabilitas, objektivitas, adil, terbuka, menyeluruh, bermakna, dan akuntabel sangat penting untuk meningkatkan kualitas penilaian dan mutu pendidikan. Prinsip pendidikan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta didik dan pendidik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.